mereview Bapak Ibu sekalian persiapan fundamental, aspek legal tadi sudah kami jelaskan, paham konsensus ISO, paham kebijakan kan, paham regulasi terkait jika ada. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian bertanya, apa regulasi terkait? Misalnya, kami banyak bimbing lab-lab kesehatan, laboratorium lingkungan, atau laboratorium industri. Kalau laboratorium lingkungan, regulasi terkait berkaitan dengan keputusan Kementerian KLHK tentang baku mutu lingkungan. Keputusan Kementerian KLHK tentang teknik sampling lingkungan. Dan seterusnya. Kalau untuk bidang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar kualitas air, standar kualitas sampel yang berasal daripada human body, dan seterusnya. Keputusan dari Kementerian ESDM kaitan dengan persyaratan mineral yang terdapat di dalam tanah atau dalam batuan dan seterusnya. Ini berkaitan dengan regulasi terkait jika ada. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan aspek manajemennya. Bapak Ibu mungkin sudah pengalaman. Aspek teknisnya tadi kami sudah siapkan, kami sudah jelaskan. Kemudian yang nomor 7 ini menarik Bapak Ibu sekalian. Based on experience, persiapan aspek psikologis sangat-sangat penting bagi kami. Jadi memberikan motivasi kepada teman-teman laboratorium, termasuk memberikan semangat dan seterusnya. Kenapa? Karena kesuksesan awal dimulai dengan komitmen yang tinggi. Nah, komitmen itu ada benang merahnya dengan aspek psikologis. Nah, ini biasanya kalau kami menjadi tanggung jawab pembimbing, tanggung jawab konsultan untuk memberikan suntikan motivasi kepada teman-teman laboratorium sehingga mereka merasa senang, gembira di dalam persiapan akreditasi. Apa aspek yang lain yang perlu Bapak Ibu siapkan, yaitu tentang anggaran. Kemudian nomor 1 sampai nomor 8 ini Bapak Ibu sekalian wajib untuk Bapak Ibu pahami dengan bagus. Yang pertama aspek legal, yang kedua paham konsensus ISO, yang ketiga paham kebijakan kan, yang keempat paham regulasi terkait jika ada, yang kelima mempersiapkan aspek-aspek manajemennya, kemudian keenam aspek teknisnya, yang ketujuh mempersiapkan aspek psikologis, yang kedelapan mempersiapkan anggaran. Nah, ini masih bicara makro. Nah, untuk detailnya nanti ada 2 slide yang berkaitan dengan gap analysis. Nah, ini jadi pegangan utama Bapak Ibu sekalian nanti untuk memahami 2 slide ini nanti, yaitu gap analysis. Dari situ Bapak Ibu bisa membuat time schedule. Nanti ada contohnya. Ya, kita mereview sedikit apa itu ISO. ISO adalah International Standard, General Requirement for the Competence of Testing and Calibration Laboratory. Jadi ISO ini adalah persyaratan umum tentang laboratorium pengujian, testing, dan kalibrasi. Kita garis bawahi kata-kata testing. Testing adalah analisis pengujian. Apa saja nama laboratorium? Apakah laboratorium kesehatan, laboratorium mineral, apakah laboratorium lingkungan, dan seterusnya. Yang penting di dalamnya ada testing, tapi ada syarat, ada catatan. Testing tidak masuk di dalam ISO 17025 jika sampelnya berasal dari human body. Misalnya darah, urin, feses, rambut, dan jaringan tubuh yang lain. Ini juga prosesnya disebut testing, pengujian. Pengujian sampel darah, glukosa, kolesterol, uric acid, kreatinin, dan seterusnya. Ini sampelnya berasal dari human body, namanya juga testing, pengujian. Tetapi berdasarkan konsensus ISO tidak menjadi persyaratan ISO 17025, tetapi diatur di ISO 15189. Nah, ini mungkin diantara Bapak Ibu sekalian yang bergabung hari ini ada dari laboratorium kesehatan, misalnya Labkes atau Labkesda dan seterusnya. Jika akan mengakreditasikan laboratorium klinis, apakah itu imunologi, hematologi,
kemudian kimia klinik, dan seterusnya, maka payung ISO-nya adalah 1518889. Prosesnya namanya testing juga, tetapi sampelnya berasal dari human body. Baik. Ini apa namanya, pesan yang tersurat di dalam konsensus ISO. Everything based on kompetensi, kemudian impartiality dan konsisten. Ini kata kunci yang menurut saya wajib untuk kita hayati. Ini menjadi paradigma kita bahwa di dalam persiapan akreditasi everything is kompeten. Personil kompeten, dokumen kompeten, alat kompeten, ruangan kompeten, chemical kompeten, dan seterusnya. Everything is kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kompetensi-kompetensi ini telah diatur oleh ISO. Misalnya kita bertanya, kompetensi alat bagaimana? Nah, diatur di dalam ISO klausul 6.4. Alat harus dikalibrasi di laboratorium kalibrasi yang lulus 17025. Alat harus dilakukan uji kinerja atau intermediate check. Alat harus dibuatkan IKA-nya. Alat harus dibuatkan formulir kalibrasinya. Alat harus dibuatkan formulir rekaman uji kinerja. Alat harus dibuatkan formulir logbooknya. Nah, ini persyaratan kompetensi alat. Kalau tentang klausul 5, persyaratan klausul 5 tentang persyaratan struktural, laboratorium Anda harus bisa dibuktikan tentang legal standing-nya. Nah, ini yang kami katakan tadi, everything is kompetent. Alat kompeten, personil kompeten, reagensia kompeten, metode kompeten, kemudian ruangan kompeten, dan seterusnya. Nah, kompetensi-kompetensi ini akan kita buktikan di hadapan tim asesorkan yang sifatnya sesaat, paling lama 2 hari, kadang-kadang cuma 1,5 hari, dengan menggunakan satu formula. Apa formulanya untuk kompetensi setiap persyaratan ISO? Apa formula kompetensi untuk semua kebijakan kan? Apa formula kompetensi untuk semua regulasi terkait jika ada? Nah, berdasarkan pengalaman kami menggunakan formula 3 huruf. DIR. D adalah documentation, I adalah implementation, R adalah recording. Nah, ini yang harus kita dalami dengan bagus, Bapak Ibu sekalian, karena semua asesor, ya sekali lagi kita bicara ISO bukan cuma Indonesia, bicara global, dunia, semua asesor pada waktu datang ke tempat laboratorium atau ke tempat Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya dibagi menjadi 3 kelompok secara makro. Apa itu? Yang pertama, show me your documentation. Jadi kita harus menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan 17025, dokumen internal dan dokumen eksternal. Ini pertanyaan pertama dari tim asesor kan atau tim asesor di seluruh dunia. Show me your documentation. Nah, jadi kita harus menyiapkan dokumen internal yang kami sebutkan tadi, level 1, level 2, level 3, level 4, plus master list dokumen. Kemudian kita siapkan dokumen eksternal yang terkait. Apa saja dokumen eksternal? Misalnya rujukan SNI, itu eksternal. Rujukan STAR method, eksternal. Kemudian rujukan instruksi manual alat, eksternal. Rujukan textbook jika ada. Rujukan diktat kuliah, jadi diktat kuliah itu jika ada dan terkait. Itu namanya dokumen eksternal. Apa definisinya? Dokumen eksternal adalah dokumen yang terkait dengan ruang lingkup laboratorium, terkait dengan implementasi ISO 17025, terkait dengan kebijakan KAM, tetapi yang membuat bukan kita. Ini terminologi tentang dokumen eksternal. Huruf kedua ada I, implementation. Show me your implementation. Berarti show me secara visual. Ya, kita harus membuktikan, menunjukkan secara visual kepada tim asesor KAM yang sesaat tentang pengelolaan sampel,
rekaman sampling, rekaman pengujian, rekaman atau laporan validasi metode, laporan audit internal, laporan penerapan jaminan mutu, laporan uncertainty, laporan keajulan manajemen, laporan identifikasi manajemen risiko. Jadi ada 11 yang harus kita tunjukkan kepada Kan yang berkaitan dengan huruf I. Show me your implementation. Nah, yang ketiga adalah show me your recording. Recording adalah rekaman pekerjaan kita, baik itu rekaman mutu maupun rekaman teknis. Apa itu contoh rekaman mutu? Rekaman pelaksanaan audit internal, rekaman kaji ulang manajemen, rekaman keluhan pelanggan. Apa itu rekaman teknis? Rekaman tentang kalibrasi alat, rekaman tentang uji kinerja alat, rekaman tentang penerapan jaminan mutu dan seterusnya. Nah, ini kata pertama yang warna putih Bapak Ibu sekalian, yaitu based on kompetensi. Jadi kalimatnya simple, hanya satu kata tentang kompetensi. Ini adalah semangat ISO 17025, everything is competent. Semuanya berbasis kompetensi. Nah, apa pesan psikologisnya? Saya sebagai orang lab, begitu saya melihat alat, otomatis saya bertanya, apakah alat ini sudah kompeten atau belum? Begitu saya melihat ruangan, otomatis saya bertanya, apakah ruangan ini sudah kompeten atau belum? Begitu saya melihat dokumen, otomatis saya bertanya, apakah dokumen ini sudah kompeten atau belum? Begitu saya melihat personil laboratorium, saya bertanya, apakah personil tersebut sudah kompeten atau belum? Based on kompetensi, tetapi Bapak Ibu sekalian, kompetensi ini bukan karangan kita. Kompetensi by konsensus ISO, kompetensi by Kanko Polisi, kompetensi by regulation terkait. Jadi kembali mata rantainya adalah 3 rujukan fundamental. Kompetensi tidak boleh kita buat sendiri, tidak boleh sok pintar, tidak boleh sok tahu, tapi kompetensi based on konsensus. Nah, makanya kita perlu pelatihan tentang konsensus ISO 17025. Kompetensi based on Kan Polisi, kebijakan Kan. Kita perlu tahu apa saja kebijakan Kan. Kompetensi based on regulasi terkait jika ada. Nah, ini kata yang berwarna putih yang pertama. Yang kedua, ketidakberpihakan. ISO 17025 implementasinya harus bersifat objektif. Bapak Ibu tidak boleh berpihak atau harus menunjukkan saya tidak berpihak. Caranya gimana? Ya, kita melakukan identifikasi. Namanya adalah identifikasi resiko ketidakberpihakan personil. Identifikasi resiko terhadap kerahasiaan informasi bagi setiap personil. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ada 2 kata kunci yang berkaitan dengan ketidakberpihakan. Yang pertama, kata kunci yang ada benang merahnya dengan regulasi. Yang kedua, kata kunci yang ada benang merahnya dengan penentuan harga dalam suatu bisnis komoditi. Jadi harus objektif, fair. Nah, yang kata kunci yang ketiga di ISO 17025 adalah konsisten. Nah, Bapak-Ibu sekalian, konsisten kita harus continuous. Kenapa? Karena asesor datang ke tempat Bapak Ibu hanya membuktikan kompetensinya yang bersifat sesaat. Nah, setelah itu mereka balik lagi sesuai dengan mereka berasal dari mana? Apa dari Jakarta asesornya, atau mungkin dari Bogor asesornya, atau mungkin dari Surabaya, dari Bandung asesornya. Asesor menyebar di beberapa tempat alamat mereka. Karena mereka sebagian besar bukan orang Kan. Nah, setelah mereka selesai melakukan asesmen, ya kita diminta untuk konsisten. Nah, inilah pentingnya manajemen kontrol. Kita harus kontrol apakah alat rutin dikontrol, bikin program. Kemudian kerapian kebersihan laboratorium rutin dikontrol. Penerapan jaminan mutu rutin dikontrol. Nah, inilah pentingnya membuat tugas dan tanggung jawab atau job description.